Bab 1471 Kisah Setelah 9 Malam Kekasih Bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Suara samar ciuman terdengar di dalam ruangan, saat William mencoba menenangkan Putri Eowyn, yang merasa gugup pada malam pertama mereka bersama. Half-elf itu telah menikahinya, Aileen, Superbia, Ingrid, Invidia, Audrey, dan Rebecca beberapa jam yang lalu, dan sudah waktunya bagi mereka untuk meresmikan pernikahan mereka. Orang pertama yang akan digauli William adalah Putri Eowyn karena dia, dan wanita-wanita lain yang baru saja digauli half-elf itu, mengundi sehari sebelum pernikahan mereka untuk menentukan urutan mereka akan bercinta dengannya. Sayangnya, Putri Eowyn tidak diuntungkan dan sekarang suaminya berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya tidak terlalu gugup saat dia menghujaninya dengan ciuman lembut dan halus, yang membuat Putri Elf itu merasa senang. "Apakah kamu sudah berhasil menenangkan diri?" tanya William setelah mundur sedikit untuk melihat wajah istrinya yang memerah. Petik 2. "Ya," jawab Putri Eowyn, masih linglung setelah dicium oleh half-elf itu. "Kamu pencium yang sangat baik. Benarkah?" Sudut bibir half-elf itu sedikit terangkat saat dia membelai sisi wajah Putri Eowyn. "Wah, aku senang bisa memuaskanmu, Eowyn." Para wanita lain yang berada di ranjang bersama William dan Putri Eowyn memperhatikan keduanya dengan wajah merah padam. Mereka semua baru saja mandi bersama dan mengenakan gaun tidur menggoda yang dipilihkan oleh Ingrid, wanita berdosa yang iri hati. William mencium bibir Putri Eowyn lagi saat tangannya bergerak untuk melepaskan tali yang menahan gaun tidurnya. Tak lama kemudian, pakaian dalam berenda itu jatuh ke pinggang Putri Elf, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang seputih krim dan lembut karena masih muda. Tubuhnya bergetar saat dia merasakan tangan William bergerak untuk menangkup payudaranya. Dia memainkannya dengan lembut hingga ujung merah muda di bagian tengahnya, perlahan mengeras karena sentuhannya. Half-elf itu kemudian perlahan membaringkan istrinya, sambil mencium leher, tulang selangka, dan payudaranya, sebelum menyusuinya, membuat sang Putri Elf terkesiap karena sensasi yang baru pertama kali dirasakannya. William menggoda ujung merah muda yang keras di dalam mulutnya dengan lidahnya sebelum menggigitnya dengan ringan. Tangan kanannya kemudian bergerak ke bawah, membelai tubuhnya, hingga mencapai perut bagian bawahnya, membuat tubuh Putri Eowyn gemetar karena sentuhannya. Ketika jari William membelai pintu masuknya, sang Putri Elf tahu bahwa tidak akan lama lagi kepolosan yang telah ia lindungi selama beberapa tahun terakhir dalam hidupnya akan diberikan kepada suaminya, yang sekarang menjadi orang paling berpengaruh di dunia. Meskipun pernikahan mereka bersifat politis, William meyakinkannya bahwa ia tidak akan memperlakukannya seperti alat dan sarana untuk mencapai tujuan. Putri Eowyn mempercayainya karena dia tahu betapa half-elf itu peduli terhadap para wanitanya, dan sekarang, dia juga menjadi salah satu dari mereka. Salah satu wanita milik pemuda berambut merah, yang ciuman lembut dan belayannya yang lembut menyulut api gairah yang menurut Putri Eowyn tidak akan pernah dimilikinya. Beberapa menit kemudian, William membenamkan wajahnya di wajah Putri Eowyn, saat ia menggunakan keahliannya untuk membuatnya tidak dapat menahan erangan penuh kenikmatannya, yang kini bergema di dalam ruangan, membuat para wanita yang melihatnya, dan suami mereka, semakin tersipu. Tangan Putri Peri memegang kepala half-elf, saat yang terakhir menjilati, dan mencium pintu masuknya, membuatnya merasakan kenikmatan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Beberapa menit kemudian, tubuh Putri Eowyn bergetar saat ia mencapai klimaks untuk pertama kalinya, membuatnya terengah-engah. Tubuh telanjangnya yang indah, yang diimpikan oleh semua bangsawan peri, kini siap untuk menjadi satu dengan suaminya, yang merenggangkan kakinya untuk menyempurnakan pernikahan mereka. "Siap?" tanya William, suaranya sedikit serak, dan bernada maskulin, yang membuat Putri Eowyn menyadari bahwa ia mampu membuat half-elf, yang dikelilingi wanita cantik, mendambakannya. Kesadaran ini membuatnya sedikit percaya diri tidak hanya sebagai istrinya, tetapi juga sebagai seorang wanita, yang mengira bahwa ia hanya akan menjadi anggota haremnya, yang menghiasi kamar tidurnya. "Ya, Putri Eowyn, jadikan aku milikmu, Will." Setelah memberikan persetujuannya, half-elf itu menancapkan kejantanannya jauh di dalam dirinya, membuat Putri Eowyn mencengkeram seprai, saat sensasi menyakitkan, namun manis dari keperawanannya, membasahi indranya. "Tidak sesakit yang kukira," pikir Putri Eowyn setelah setengah menit penyatuan mereka. Saat William terus menggerakkan pinggulnya, menyentuh bagian terdalamnya, suara penuh kenikmatan dari Putri Elf bergema di dalam ruangan,
saat ia tenggelam dalam perasaan yang membuatnya tidak dapat berpikir dengan benar. Teknik half-elf itu terlalu hebat untuknya, yang baru pertama kali merasakan kenikmatan duniawi. Beberapa menit kemudian, tubuh Putri Eowyn bergetar lagi, saat William melepaskan spermanya jauh di dalam dirinya, membuatnya merasa seolah rahimnya meleleh karena panas dan kuatnya pelepasan spermanya. William sedikit khawatir karena tubuh istrinya berkedut dari waktu ke waktu, saat kenikmatan terakhir mengguncang tubuhnya. Setelah William melepaskan semua yang ada di dalam dirinya, half-elf itu mencium kening Putri Eowyn, dan memberikan sedikit sihir kehidupan padanya. Putri elf itu kehilangan kesadaran, jadi dia tidak bisa melihat sperma yang meluap darinya, membasahi spray dengan sedikit noda merah, yang menandakan bahwa half-elf itu telah mengambil kesuciannya, dan menjadikannya wanitanya. Saat William mengeluarkan penisnya dari vagina Putri Eowyn, Ingrid mengambilnya dengan tangannya yang lembut dan halus sebelum menciumnya. Masih basah dan lengket, tetapi Sinful Lady of Envy tidak peduli. Dia menjilati dan menciumnya sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya untuk membersihkannya dengan benar. Dia dan William sudah saling kenal sejak lama, dan dia bahkan telah menawarkan darahnya kepada half-elf berkali-kali untuk mendapatkan beberapa poin merit yang dia gunakan untuk mempertahankan hobinya membeli pakaian modis. Sebelum pernikahan mereka bahkan terjadi, Ingrid telah memberikan keperawanannya kepada half-elf dalam salah satu sesi mereka yang telah menjadi tidak terkendali karena nafsu yang menguasai indera mereka. Untuk beberapa alasan, rasanya tepat untuk melakukan itu pada saat itu karena dia dan William telah melakukan begitu banyak hal bersama sehingga terasa wajar bagi mereka untuk mengambil langkah terakhir itu bersama-sama, dan menjadi satu. Awalnya, Ingrid tidak berencana untuk menikahi William karena dia pikir itu akan merepotkan. Dia baik-baik saja dengan hanya berteman dengannya, dan kadang-kadang bermain-main satu sama lain untuk mempertahankan hobinya. Namun, William bukanlah orang yang memperlakukan wanita hanya untuk sekali saja, jadi dia meminta Ingrid untuk menjadi salah satu istrinya, dan Ingrid berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya. Mungkin, karena gangguan terus-menerus dari half-elf, Sinful Lady of Envy akhirnya mengalah. Selain itu, dia menemukan William sebagai suami yang paling ideal untuknya karena dia memiliki uang, kekuasaan, dan pengaruh. Setelah mendapatkan jawabannya, half-elf itu pergi ke bumi dan membuat kesepakatan dengan pendiri Vicky's Secret, yang memungkinkan Ingrid untuk membuka salah satu cabang mereka. Dengan namanya, wanita cantik itu tersentuh oleh sikap cinta dari William ini, dan memutuskan untuk tinggal bersamanya selamanya. Karena pemuda tampan itu telah melakukan begitu banyak hal untuknya, dia dengan senang hati akan memegang pahanya seumur hidup. Setelah memastikan bahwa kejantanan William dibersihkan dengan benar, Ingrid mendorong half-elf itu ke bawah dan duduk di atas perutnya. "Jangan bergerak," kata Ingrid dengan wajah memerah yang diwarnai oleh nafsu. "Akulah yang akan memimpin kali ini." Half-elf itu mengangguk, dan menatap istrinya yang berambut hijau, yang kini memiliki senyum nakal di wajahnya. Sesaat kemudian, penampilan Ingrid berubah. Sebagai dosa kecemburuan, dia memiliki kemampuan untuk mengubah penampilannya sesuka hati. Ada kalanya dia menggunakan keterampilannya ini untuk mengerjai William, serta kekasih-kekasihnya yang lain, menyebabkan masalah dari waktu ke waktu. Tubuh half-elf itu bergetar ketika Ingrid mengarahkan kejantanannya ke dalam dirinya, sambil memiliki wajah seorang wanita berambut biru yang sangat dekat dengan hati William. Desahan puas keluar dari bibir Ingrid, saat dia melihat ke bawah pada half-elf yang memiliki ekspresi bertentangan di wajahnya saat dia menatap penampilannya saat ini. Ingrid merasa nakal, jadi dia memutuskan untuk mengerjai suaminya saat mereka bercinta di malam pernikahan mereka. "Jangan bergerak," kata Ingrid saat tangan William mulai memegang pinggangnya, berusaha melepaskan diri darinya. "Aku masih di dalam, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." "Apakah tatapan ini membuatmu merasa tidak bermoral?" "Ya," jawab William. "Ingrid, kurasa ini bukan ide yang bagus." Half-elf itu menatap istrinya dengan memohon, yang membuat istrinya tersenyum manis. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk mencium bibir William, saat mereka tetap saling menempel. Saat ciuman itu berakhir, Ingrid menarik diri dan kali ini, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Dia selalu bertanya-tanya apa reaksi half-elf jika dia bercinta dengannya menggunakan wajah Ella, tetapi setelah melihat ekspresinya yang kesakitan, Ingrid merasa tidak ada gunanya membuat suaminya menderita. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri leluconnya lebih awal, dan bercinta dengannya menggunakan penampilannya sendiri.
Sebagai salah satu wanita berdosa di dunia, kecantikannya adalah yang terbaik, dan bahkan tidak perlu diubah untuk membuat para pria di sekitarnya menatapnya dengan tatapan penuh nafsu. Cintailah aku, Will, kata Ingrid sambil mulai menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah, sementara tangannya bertumpu di dada William sebagai penopang. Isi aku dengan cintamu. Half-elf itu membalas kata-katanya dengan baik, dan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Tanpa sepengetahuan wanita lain di sekitar mereka, half-elf itu masuk ke dalam Ingrid 2 kali saat Ingrid mengangkanginya. Bahkan setelah dia keluar pertama kali, Ingrid terus menggerakkan pinggulnya sampai cairannya yang kedua memenuhinya sampai penuh. Dengan ekspresi puas di wajahnya, Ingrid mencium bibir half-elf itu, sebelum menjauh untuk memberi kesempatan kepada istri-istrinya yang lain untuk merasakan bagaimana rasanya dipeluk oleh pria yang telah merebut, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Aileen, Superbia, Audrey, dan Rebecca saling melirik sebelum menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama. Ketiganya kemudian bekerja sama untuk membersihkan William, sebagai persiapan untuk apa yang akan datang. Sama seperti Putri Eowyn, mereka semua masih gadis suci yang belum pernah disentuh oleh pria lain di masa lalu. Karena mereka sekarang telah menikah dengan half-elf, mereka juga ingin tahu lebih banyak tentang perasaan senang yang terlihat jelas di wajah Putri Eowyn dan Ingrid, yang baru saja selesai. Bercinta dengan pemuda berambut merah, yang libidonya tidak ada duanya. Audrey tidak pernah menyangka bahwa ia akan dipeluk oleh orang yang diperintahkan untuk dibunuhnya beberapa tahun lalu. Bersama dengan Lyra dan Ephemera, mereka pergi untuk memburu half-elf atas perintah Paus. Sayangnya, perintah ini menjadi bumerang bagi mereka dan Lyra dan Ephemera tertangkap setelah berhadapan dengan William. Mereka tidak menyadari bahwa ketika kedua saudara perempuannya kembali, rahim mereka telah tercemar oleh benih William, yang memiliki tandanya. Setelah Lyra dan Ephemera, Melody adalah orang berikutnya yang jatuh. Kakaknya, yang merupakan salah satu orang paling baik yang pernah ditemuinya dalam hidupnya, jatuh cinta pada half-elf, dan segera ditaklukkan olehnya juga. Adapun Sana, gadis berbudi luhur dari Prudence menjadi kolaborator William dan menjaga saudara-saudara perempuannya, yang telah berpihak padanya. Setelah berpikir kembali, ia menyadari bahwa hanya dirinya dan Cherry yang berpihak pada Paus sampai Paus mengkhianati kepercayaan mereka. Setelah perang berakhir, dia mendapati dirinya tanpa tujuan hidup, dan tidak bisa menahan perasaan tidak yakin tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu, saudara perempuannya bekerja sama untuk membuat dia dan William menjadi teman baik. Cherry adalah orang yang menyarankan agar dia menikahi half-elf karena dia berencana untuk menikahinya juga ketika dia dewasa. Cherry baru berusia 14 tahun ketika dia mengatakan ini kepada Audrey, dan yang terakhir berpikir bahwa yang termuda di antara saudara perempuannya hanya mengikuti tren menikahi William karena saudara perempuannya yang lain telah menjadi kekasihnya. Audrey tidak membenci William, bahkan dia mengaguminya, tetapi itu tidak cukup kuat baginya untuk setuju menjadi istrinya. Mungkin, mengetahui bahwa dia adalah orang yang sulit untuk dipatahkan, Sana, Ingrid, dan juga Lyra, memutuskan untuk memasukkan afrodisiak ke dalam anggur yang suka diminum Audrey sebelum dia tidur di malam hari. Ketiga gadis nakal itu mengaturnya, sehingga William akan muncul di balkon kamar Audrey, dengan alasan bahwa sang dewi kebajikan ingin berbicara dengannya secara pribadi. Ketika William tiba, Audrey sudah berada di bawah pengaruh afrodisiak yang kuat, dan sudah memuaskan dirinya sendiri. Tanpa mengedipkan mata, half-elf itu menggunakan sihir hidupnya selain memberi Audrey ramuan untuk diminum guna melawan efek afrodisiak, yang memungkinkannya mendapatkan kembali kewarasannya. Audrey merasa sangat malu karena William telah melihatnya dalam keadaan seperti itu, tetapi half-elf meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. 1 jam kemudian, William mengumpulkan ketiga pembuat onar itu, mengikat mereka, dan menggantung mereka terbalik di kamar Audrey, sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan padanya. Lebih buruk lagi, half-elf itu menyiksa Lyra, Sana, dan Ingrid dengan menggelitik kaki mereka, membuat ketiga gadis itu tertawa tanpa henti. Audrey menganggap semua itu konyol, tetapi dia juga bergabung dengan half-elf untuk menyiksa ketiga gadis itu sebagai balas dendam atas apa yang telah mereka lakukan padanya. Pada saat itulah hubungan Audrey dengan William berkembang ke tingkat berikutnya, dan setahun kemudian, mereka berdua menjadi sepasang kekasih. William tidak mengambil keperawanan Audrey karena Audrey sangat percaya bahwa hanya pasangan yang sudah menikah yang dapat melakukan tindakan yang menurutnya sakral.
Half-elf itu tidak mempermasalahkan hal ini, dan baik-baik saja untuk pergi berkencan dengan Audrey, memeluknya, dan menciumnya yang membuat Audrey merasa dicintai. Sekarang setelah mereka akhirnya menikah, tidak ada yang menghentikan keduanya untuk mengambil langkah terakhir itu, untuk menjadi satu. Dengan satu sama lain, jika kau suka, kita bisa melakukannya saat hanya kita berdua, kata William sambil memegang kejantanannya dan dengan lembut menyibakkan kelopak merah muda Audrey, yang sudah basah oleh hasrat. Dia tahu bahwa jauh di dalam hatinya, Audrey adalah gadis yang pemalu, dan dia tidak tahu apakah dia merasa nyaman dilihat oleh orang lain saat William merampas kesuciannya. Tidak perlu, kata Audrey dengan wajah memerah. Aku sudah lama menunggu hari ini. Kumohon, Will, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seolah membuktikan bahwa dia tidak berniat melarikan diri, Audrey melingkarkan kakinya di atas kaki belakang William, menahannya di tempat. Melihat bahwa dia telah memutuskan apa yang akan terjadi, half-elf itu tidak lagi menahan diri dan menurunkan pinggulnya untuk menyatu dengannya. Tidak seperti yang lain, Audrey menggigit bibirnya, mencegah kata-kata apapun keluar saat half-elf itu menerobos penghalang terakhir yang melindungi kesuciannya. Ketika perbuatan itu dilakukan, dia tiba-tiba dipenuhi dengan pemahaman bahwa dia telah dilahirkan untuk saat ini, membuatnya melingkarkan lengannya di punggung William, menariknya lebih dekat padanya. Half-elf itu terkejut dengan tindakan tiba-tiba dari Audrey ini, tetapi dia tidak menolaknya. Tak lama kemudian, bibir lembut Audrey menemukan bibir pria itu, dan mereka berdua berciuman, saat tubuh mereka masih terhubung. Saat ciuman itu berakhir, half-elf itu menyeka air mata yang jatuh dari wajah istrinya sebelum mendaratkan kecupan di keningnya. Sesaat kemudian, ia kembali menggerakkan pinggulnya, dengan maksud membawa kekasihnya ke puncak kenikmatan, dan mewarnai rahimnya dengan warnanya. Sama seperti Putri Eowyn, Audrey lupa menahan suara menggodanya, yang keluar dari bibirnya karena kenikmatan yang baru pertama kali ia rasakan dalam hidupnya. Rasa sakit itu sudah mereda dan tergantikan oleh sensasi euforia yang mirip dengan perasaan yang ia rasakan saat William meminum darahnya. Saat William masuk ke dalam dirinya, Audrey tanpa sadar menggigit bahunya dan menggaruk punggungnya dengan kukunya. Pelepasan half-elf begitu kuat dan panas sehingga dia tidak percaya bahwa itu sudah keempat kalinya William melakukannya. Keduanya terengah-engah sebelum berbagi ciuman lagi sebagai bukti cinta mereka. Rebecca, yang berada tepat di samping mereka, meletakkan tangannya di punggung William dan menggunakan sedikit sihir penyembuhan untuk menyembuhkan luka yang secara tidak sadar diberikan Audrey kepadanya saat mereka mencapai puncak kenikmatan bersama. Aileen, Superbia, di sisi lain, menjilati noda darah di punggung William karena baginya, apapun yang menjadi milik half-elf itu berharga, termasuk darahnya. Superbia adalah wanita berdosa yang sombong. Baginya, hanya yang kuat yang berhak menjadi pasangannya. Dia tidak akan menerima apapun yang kurang dan, saat ini, William adalah pria terkuat di dunia yang usianya hampir sama dengannya. Dia bahkan yang berinisiatif untuk meminta half-elf menikahinya. Setelah mengetahui alasan mengapa dia ingin menikahinya, William hanya tertawa dan menggoda Aileen karena menggunakan kekuatan sebagai standar pernikahan. Namun, setelah mengetahui betapa seriusnya Sinful Lady, dia memutuskan untuk menganggapnya serius juga. Beberapa tahun kemudian, mereka akhirnya menikah, dan akan segera berhubungan intim untuk pertama kalinya. Aku tahu aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, tapi kau memang suka payudara, kata Aileen saat William mengisap payudara kanannya seperti bayi, sambil beristirahat sejenak untuk memulihkan diri. Rebecca terkekeh di samping karena dia juga menganggap fakta ini cukup lucu. Tidak seperti yang lain, payudaranya tidak sebesar itu, jadi dia khawatir William tidak akan merasa senang saat bercinta dengannya. Namun, half-elf meyakinkannya bahwa yang penting bukanlah ukuran payudaranya, tapi siapa pemiliknya. Ukuran payudara Rebecca memang sedang, tapi masih lebih besar dari Chiffon, Medusa, dan Erinis, yang membuatnya sedikit percaya diri karena Chiffon dan Erinis adalah istri William, sementara Gorgon kecil itu telah menjadi tunangannya. Medusa hanya menunggu Cherry tumbuh dewasa sehingga mereka bisa menikahi half-elf bersama. Namun, William punya firasat bahwa ketika Erinis berusia 18 tahun, dia akan jauh lebih tinggi daripada Gorgon kecil, yang tingginya tampaknya tetap sama bahkan setelah beberapa tahun berlalu. Apa yang kau tertawakan? William bertanya ketika tangan kanannya yang nakal mulai menggoda tangan Rebecca, yang sudah cukup licin dan basah, setelah melihatnya bercinta dengan para wanita yang sekarang dia sebut sebagai saudara perempuannya.
Jangan. Rebecca mencoba menepis tangan William, tetapi karena William lebih kuat darinya, dia tidak dapat mendorongnya. Sentuhannya juga terasa begitu nikmat sehingga dia tidak bergerak dari tempatnya, membuatnya tidak dapat lepas dari genggamannya. Aileen terkekeh setelah melihat Rebecca berada di bawah belas kasihan William, jadi dia memutuskan untuk membantunya dengan menjepit William di tempat tidur, dan duduk di atasnya, seperti yang dilakukan Ingrid sebelumnya. Aku juga akan memimpin kali ini, jadi berbaringlah di sana dan nikmati dirimu, kata Aileen dengan senyum percaya diri. Tapi, ini pertama kalinya bagimu, William mengerutkan kening. Kau yakin, aku selalu suka berada di atas. Setidaknya, malam ini, aku akan memimpin, oke. Dimengerti, William tahu lebih baik daripada berdebat dengan istrinya yang berambut ungu, yang menanggung dosa kesombongan. Matanya, yang sewarna dengan rambutnya, menatapnya dengan rasa lapar yang mirip dengan binatang buas yang sedang birahi, yang telah menemukan pasangan yang sempurna untuknya. Aileen kemudian membimbing half-elf ke pintu masuknya, yang sekarang lebih dari siap untuk menerimanya, sebelum menurunkan pinggulnya. Sedikit demi sedikit, peri setengah itu merasakan kekencangan yang mencengkeram kejantanannya saat ia masuk lebih dalam ke dalam tubuh istrinya yang bangga, yang tidak menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Aileen baru berhenti bergerak saat seluruh batang William tertanam kuat di dalam dirinya. Ia tidak langsung bergerak, tetapi hanya bertahan dalam posisi itu selama 1 menit penuh. Jelas, ia menahan rasa sakit dari pengalaman pertamanya, tetapi tidak ingin menunjukkan tanda-tanda kelemahan apapun kepada pria yang telah dipilihnya sebagai pasangannya. Kau melakukannya dengan baik, Aileen, kata William sambil memegang tangan Superbia, mengaitkannya dengan tangannya sendiri, dan menguncinya di tempatnya. Kau beruntung, Will, jawab Aileen begitu rasa sakit yang dirasakannya mereda. Aku memilihmu di antara banyak pria di dunia ini. Ini adalah kehormatan yang hanya milikmu. Ya, aku beruntung memilikimu sebagai istriku, Aileen. Aku mencintaimu. Sungguh kalimat yang murahan, tetapi, kali ini saja, aku akan menurutinya. Aileen lalu menundukkan kepalanya untuk mencium bibir William. Saat ciuman itu berakhir, dia membisikkan sesuatu di telinga half-elf itu, yang hanya bisa didengar oleh William. Aku juga mencintaimu, Will, bisik Aileen sebelum mulai menggerakkan pinggulnya untuk memuaskan pria pilihannya. Meskipun gerakannya canggung, half-elf itu tidak keberatan dan menikmati usaha Aileen untuk membuatnya merasa senang. Namun, karena ini adalah pertama kalinya bagi Superbia, dia merasa lelah di tengah jalan, yang mendorong half-elf untuk mengambil alih. Sekarang, giliranku untuk membuatmu merasa senang, kata William dengan senyum nakal di wajahnya. Lakukan saja, jawab Aileen dengan nada menantang. Mata ungunya menatap suaminya, seolah menantangnya untuk membuatnya memiliki ekspresi tidak senonoh, mirip dengan apa yang ditunjukkan Putri Eowyn dan Ingrid setelah dia bercinta dengan mereka. William terkekeh dalam hati setelah mendengar tantangan Superbia. Sudah lama sejak seseorang berani menantangnya di ranjang, jadi dia memutuskan untuk memberinya pelajaran bahwa di dalam kamar tidur, dialah satu-satunya yang berkuasa. Setengah jam kemudian, Aileen kehilangan kesadaran dengan ekspresi bejat, namun puas di wajahnya, saat William berkali-kali masuk ke dalam dirinya, menodai spray dengan luapan cairan darinya. Rebecca, yang melihat adegan ini dari awal hingga akhir, tanpa sadar menelan ludah saat mata predator William mendarat di tubuhnya yang halus dan muda, yang akan segera menjadi tandanya, sama seperti wanita-wanita lain di sekitarnya, yang kini telah puas dengan cintanya. Bersikaplah lembut, oke. Kata Rebecca dengan wajah memerah saat William membaringkannya dengan lembut di tempat tidur. Aku akan melakukannya, jawab William sebelum mencium bibirnya. Di antara para wanita yang telah menjadi istri William di kehidupannya saat ini, Rebecca adalah wanita pertama yang ditemuinya setelah dia bereinkarnasi. Dia bahkan belum berusia 1 tahun ketika James memutuskan untuk menjadi mak comblang dan menjodohkannya saat dia dewasa. Pertemuan pertama mereka mirip dengan novel-novel yang pernah dibaca William di bumi, dengan tunangannya yang mengunjunginya untuk membatalkan pertunangan mereka karena kedudukannya dan tunangannya sangat berbeda. Half-elf itu masih dapat mengingat kejadian itu seolah-olah baru terjadi kemarin. Rebecca adalah gadis yang sangat menggemaskan saat itu, dan William bahkan berpikir bahwa bertunangan dengannya bukanlah suatu kerugian baginya. Sayangnya, Rebecca berpikir bahwa itu adalah kerugian baginya. Jadi setelah tuannya, Lady Eleanor, turun tangan untuk membatalkan pertunangan mereka,
Half-Elf itu memutuskan bahwa drama itu tidak sepadan dan menyetujuinya. Namun, ayah Rebecca, Lawrence, si rubah tua, tidak ingin hubungan mereka berakhir. Jadi, ia mencoba menyelamatkannya dengan mempertemukan William dan Rebecca setelah 7 tahun di puncak sekte Misty. Di sana, mereka akan kembali berhadapan. Pemenangnya berhak menentukan bagaimana hubungan mereka akan berakhir. William memenangkan pertarungan itu. Ia membebaskan Rebecca untuk mencintai siapapun yang ingin ia cintai. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu. Kali ini, takdir yang menjadi mak comblang, mengikat simpul di antara mereka setelah keduanya perlahan membangun hubungan dari teman menjadi kekasih. Sentuhan Half-Elf membuat tubuh Rebecca memanas. Ini adalah reaksi yang sangat wajar, terutama setelah melihat saudara-saudaranya yang lain bercinta dengan Half-Elf yang tampan. Kini, Rebecca menciumnya dengan cara yang sangat disukainya. Ini bukan pertama kalinya Rebecca dan William berciuman. Mereka telah berciuman berkali-kali selama bertahun-tahun setelah perang kehancuran berakhir. Tangan William meremas dada Rebecca yang lembut, sementara jari-jarinya memainkan ujung-ujungnya yang mengeras yang telah lama menginginkan sentuhannya. Setelah menyaksikan William bercinta dengan istri-istrinya, sang jenius yang sombong dari kerajaan Helan itu tidak lagi membutuhkan foreplay karena tempat terpentingnya sudah mendambakan untuk merasakan kepenuhannya di dalam dirinya. Namun, William tidak ingin membawanya saat itu juga. Ia ingin menggodanya demi menggodanya. William memasukkan jarinya dengan dangkal ke dalam lubang kelaminnya, dan menariknya keluar masuk, membuat Rebecca merasa tidak berdaya. Ia juga menciumnya, terkadang lembut, terkadang kasar, dan bahkan memerintahkannya untuk menjulurkan lidahnya, sehingga ia bisa menghisapnya, membuat Rebecca hampir kehilangan akal sehatnya. Tidak berhenti di situ, William kemudian mulai menciumi lehernya, meninggalkan bekas ciuman di belakang. Dia terus meninggalkan bekasnya ke bawah, dan dengan main-main meninggalkan lingkaran bekas merah di sekitar payudaranya yang lembut, membuat Rebecca terkesiap setiap kali Half-Elf itu meninggalkan bekasnya di tubuhnya. Half-Elf itu tidak mengalah dan meninggalkan jejak bekas ciuman di pusarnya, yang berlanjut ke perut bawahnya. Rebecca mengira William akan berhenti begitu ciumannya mencapai pintu masuknya, tetapi yang mengejutkannya, Half-Elf itu sengaja menghindari tempat itu, dan terus meninggalkan bekas ciuman di pahanya, kakinya, hingga ke telapak kakinya. Jelas, William berencana untuk menandai setiap bagian tubuhnya, memastikan bahwa Rebecca mengerti bahwa dia sekarang miliknya. Ini berlanjut selama beberapa menit sampai Rebecca akhirnya merasa cukup dan mencubit pinggang Half-Elf itu, membuat yang terakhir tertawa. "Berhenti, menggangguku," kata Rebecca dengan suara serak karena dia benar-benar hampir menjepit Half-Elf itu di ranjang untuk mengambil inisiatif memberikan kesuciannya sendiri, seperti yang dilakukan Aileen sebelumnya. Melihat bahwa Rebecca benar-benar telah mencapai batasnya, dia akhirnya mengalah dan membuka kedua kakinya untuk melihat bunga merah muda dan cantik itu, yang kelopaknya sangat basah karena nafsu dan antisipasi. Setelah mengusap ujung kejantanannya di pintu masuknya selama beberapa detik, William menusukkannya dalam-dalam ke dalam dirinya, membuat Rebecca terkejut. Dia mengira itu akan sangat menyakitkan, tetapi proses pembuahannya cukup lancar, dan rasa sakit yang dirasakannya sangat minimal. Itu hanya membuktikan bahwa metode William dalam mempersiapkannya untuk penyatuan mereka bekerja dengan sempurna, membuat kekhawatirannya sebelumnya mencair saat Half-Elf itu menggerakkan pinggulnya, dan membuatnya merasa senang dengan setiap dorongan yang dia buat. Segera, erangan Rebecca yang diwarnai dengan kebahagiaan menyebar di dalam ruangan. Yang mengejutkan bagi Half-Elf, Rebecca memiliki tubuh yang sangat sensitif, yang melipat gandakan kenikmatan yang dirasakannya dari bercinta. Perlahan, tapi pasti, pintu rahimnya perlahan turun saat bersiap menerima benih William. Half-Elf itu bisa tahu bahwa Rebecca sedang berovulasi sekarang, dan peluangnya untuk hamil sangat tinggi. Mengetahui hal ini, keinginan William untuk membuatnya hamil membuat gerakannya sedikit lebih kasar, yang membuat erangan istrinya yang cantik lebih keras. Dengan satu dorongan terakhir, Half-Elf mendorong ujung batangnya ke pintu rahimnya dan melepaskan benihnya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuat Rebecca berpikir bahwa bagian dalamnya terbakar. Dia sangat sadar bahwa itu bukan hari yang aman, dan tubuhnya siap untuk hamil, jadi dia melingkarkan kakinya di pinggang William, dan menariknya lebih dekat padanya, mencegah esensinya tumpah keluar. Beberapa menit kemudian, Rebecca kehilangan kekuatan di kakinya, pada saat yang sama Half-Elf menyelesaikan pelepasannya.
William terengah-engah saat dia meletakkan tubuhnya di atas Rebecca, dan Rebecca menyambut berat badannya, melingkarkan lengannya di sekeliling tubuhnya. Keduanya tetap terhubung, saat jantung mereka yang berdebar kencang mulai sinkron satu sama lain. "Kau mungkin membuatku hamil." Itulah kata-kata pertama yang diucapkan Rebecca setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. "Aku sangat berharap begitu," jawab William sambil menempelkan dahinya di dahi Rebecca. "Aku ingin kau melahirkan anak-anakku. Aku yakin mereka akan lahir secantik dirimu jika mereka perempuan. Dan jika laki-laki," tanya Rebecca, "maka mereka akan menjadi setampan aku." Puff, Rebecca terkikik setelah mendengar kata-kata William, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Ciel mungkin masih muda, tetapi dia sudah tahu bahwa William akan tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan, yang juga membuatnya menantikan anak yang akan dilahirkannya. Dia tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan. Terlepas dari jenis kelamin mereka, dia akan mencintai mereka dengan sepenuh hatinya. Mungkin, karena pembicaraan mereka tentang kehamilan, anggota William, yang masih di dalam Rebecca, perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Half-elf dan si cantik berambut coklat saling menatap selama beberapa detik sebelum sekali lagi menempelkan bibir mereka. Malam masih muda, dan William, dan istri-istrinya, memutuskan untuk bercinta berulang-ulang, sampai mereka tidak bisa lagi menggerakkan tubuh mereka. Setahun kemudian, William berdiri di sebuah gunung yang menghadap ke Kekaisaran Ainsworth. Semua istrinya telah melahirkan anak-anaknya, atau saat ini sedang mengandung anaknya. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah idola setiap pria di dunia, dan beberapa dari mereka berharap bahwa mereka bisa menjadi tak tertandingi seperti dia. Half-elf kemudian memanggil tongkat kayunya dan melihatnya dengan nostalgia. Tongkat itu telah bersamanya sebelum dia bereinkarnasi, dan telah mengikutinya sampai akhir perjalanannya. Tiba-tiba, 4 makhluk muncul di belakangnya. Half-elf itu bahkan tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa mereka karena dia bisa mengenali mereka bahkan dengan mata tertutup. "Apa kau yakin akan hal ini?" tanya David sambil berdiri di samping half-elf yang sedang melihat tongkat kayu di tangannya. "Ya," William mengangguk, "hadiah yang kudapat darimu telah memenuhi tujuannya. Sekarang saatnya untuk memberikannya kepada mereka yang layak menerimanya." David tersenyum karena dia tidak menyangka bahwa half-elf itu memiliki sisi dirinya yang seperti ini. Meskipun itu adalah hadiah yang pernah dia berikan kepada William di masa lalu, itu miliknya dan dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. "Ini yang kau sebut meninggalkan warisan, kan?" tanya Gavin sambil berdiri di samping William, melihat kekaisaran yang terus berkembang. Half-elf itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Yah, tongkat tidak membuat orang," kata Lily sambil meremas di antara William dan David dan memeluk pinggang half-elf itu. "Oranglah yang membuat tongkat itu." Petik 2. Hanya mereka yang bisa mengeluarkan wujud aslinya yang bisa menggunakan kekuatannya. Tapi, meski begitu, mereka tetap harus punya tekad untuk menggunakannya dengan baik, komentar Issei. "Aku menantikan orang berikutnya yang bisa menggunakan warisanmu." William membelai tongkat kayu yang wujud aslinya hanya pernah dilihatnya 2 kali seumur hidupnya. Setiap kali pedang Strain Hanging menampakkan dirinya, itu memberinya kekuatan untuk mengalahkan musuh yang berdiri di hadapannya. Setelah mengucapkan terima kasih dalam hati kepada senjata yang mengikuti dan melindunginya selama bertahun-tahun, half-elf itu menempelkan bibirnya di atasnya, memberinya ciuman perpisahan. Tongkat kayu itu kemudian berubah menjadi pedang polos yang pernah digunakan William saat bertarung dengan Lancelot dan Surtur. Dalam bentuknya saat ini, tidak seorang pun akan tahu seberapa besar kekuatannya karena bentuknya yang polos. William kemudian menggunakan bilah tajam itu untuk melukai telapak tangannya dengan ringan agar darahnya mengalir. Ia kemudian menyeka darahnya di permukaan bilah pedang itu, membuatnya bersinar terang. "Bagi siapapun yang memegang senjata ini, jika ia layak, biarkan ia memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan di jalannya," kata William lembut. "Jika hatinya tulus dan berjuang untuk yang lemah dan tak berdaya, pastikan untuk berada di sana untuk menerangi jalannya." Pedang itu mengeluarkan dengungan samar, seolah memberitahu William bahwa ia mengakui kata-katanya, dan akan memastikannya terlaksana. Sedetik kemudian, pedang itu berubah kembali menjadi tongkat kayu dan melayang ringan di depan half-elf yang telah dilayaninya sejak ia lahir di dunia Hestia. "Selamat tinggal, teman lama," kata William sambil membelai tongkat kayu itu untuk terakhir kalinya. "Jika takdir menghendakinya, mari kita bertemu lagi."
Tongkat kayu itu kemudian dengan riang memukul dahi William dengan gagangnya sebelum perlahan terangkat ke langit. Dan kita akan bertemu. Aku juga menantikan hari saat kita bersatu kembali, Will. Sampai saat itu, kumohon, berbahagialah. Setelah mengucapkan kata perpisahannya, tongkat kayu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Partikel cahaya, mirip dengan kepingan salju, jatuh ke Kekaisaran Ainsworth, memberkati mereka dengan harapannya untuk masa depan. Pedang Strain Hangings kemudian melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, mencari orang yang ditakdirkan yang cukup layak untuk menggunakan kekuatannya demi semua yang dianggap suci dalam hidupnya. Setetes air mata lolos dari mata William, saat ia menyaksikan selesainya dongengnya. Itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan, tetapi dia tahu bahwa kebahagiaan yang dirasakannya saat ini hanya awal dari kisah baru, yang akan ditulis di halaman sejarah, di dunia tempat cinta dan petualangan berkeliaran dengan liar dan bebas lebih dari 2 juta kata. Itulah jumlah kata yang menyusun keseluruhan novel ini dari awal hingga akhir. Saya, yang memulai sebagai penulis tanpa nama di antara jutaan penulis lain di dunia, telah berhasil menyelesaikan novel saya sendiri, setelah berhari-hari menderita dan bermalam-malam tanpa tidur. Ini tentu saja merupakan sebuah pencapaian, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi para calon penulis lainnya yang saat ini tengah menulis keras di depan layar komputer, ponsel, dan buku catatan mereka, hanya untuk menghidupkan sebuah cerita yang ingin mereka bagikan kepada dunia. Meskipun ada banyak rintangan di sepanjang jalan, saya mampu bertahan karena dorongan dan dukungan semua orang. Saya tidak akan bisa sampai di tempat saya sekarang tanpa kalian semua, jadi kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada para pahlawan sejati dalam novel ini. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan mengapa saya memutuskan untuk bereinkarnasi dengan sistem terkuat. Anda tahu, ketika saya pertama kali menemukan novel Tiongkok, saya menjadi kecanduan membacanya. Beberapa novel pertama yang saya baca di masa lalu adalah Against the Gods, Battle Through the Heavens, World Deving dan God, Surat-Surat, God and Devil World, Release That Witch, dan beberapa lainnya yang akan menghabiskan terlalu banyak kata jika saya sebutkan di sini. Namun, di antara semuanya, ada satu cerita tertentu yang sangat saya sukai, yaitu novel berjudul The Strongest System. Saya punya banyak kenangan indah dengan novel ini karena novel ini membuat saya tertawa lebih dari yang dapat saya ingat. Namun, ada satu hal yang saya benci dari novel ini, yaitu endingnya. Ya Tuhan, saya benci dengan ending The Strongest System. Seolah-olah penulis telah menulis cerita yang fantastis, tetapi kehabisan daya di bagian akhir, jadi ia memilih untuk memberikannya akhir itu, yang membuat saya ingin membenturkan kepala saya ke dinding. Karena itu, saya berjanji kepada diri sendiri bahwa jika saya menulis cerita saya sendiri, saya akan memberikan akhir terbaik yang pernah ada bagi para pembaca saya. Dan saya melakukannya. Saya memberikan Anda semua akhir yang pantas Anda dapatkan. Saya tidak ingin menjadi seperti beberapa penulis lain yang menulis banyak bab, dan memeras cerita mereka sampai habis. Saya tidak ingin pembaca, yang setelah menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, dan berminggu-minggu, membaca novel saya, berakhir dengan akhir yang membuat mereka berharap tidak pernah membaca novel saya sejak awal. Tidak, saya tidak ingin menjadi penulis seperti itu, jadi saya memutuskan untuk mengakhiri novel saya, dan memberikannya akhir yang terbaik. Bukannya membanggakan diri sendiri, tetapi setelah membaca banyak novel yang telah selesai, saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa akhir yang saya berikan kepada Anda semua adalah salah satu yang terbaik, jika bukan yang terbaik, akhir yang dapat Anda harapkan dalam novel web daring. Anda perlu berterima kasih kepada penulis Strongest System untuk itu karena, jika bukan karena dia, saya tidak akan menulis ending cerita ini sebelum saya benar-benar mulai menulisnya. Ya, saya menulis ending novel ini sebelum saya menulis bab-bab pertamanya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa endingnya akan menjadi ending yang layak diperjuangkan dan dicapai. Di ending itu, saya memastikan untuk menambahkan nama-nama pembaca saya, yang mendukung saya sepenuhnya. Saat itu, saya percaya bahwa mereka akan senang jika nama mereka diabadikan dalam novel ini, jika mencapai ending yang saya bayangkan. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, tidak banyak penulis yang mampu menyelesaikan novel mereka karena berbagai alasan. Beberapa dari mereka berhenti menulis novel karena masalah kesehatan, sementara yang lain memutuskan untuk berhenti menulis karena tidak sepadan dengan waktu dan usaha mereka,
hanya untuk dikritik oleh komentator beracun yang membaca cerita mereka secara daring. Saya akui bahwa saya juga hampir hancur saat itu. Namun, saya punya visi, dan saya berjanji pada diri sendiri untuk menyelesaikan cerita ini. Ada hari-hari ketika satu komentar atau ulasan yang penuh kebencian akan membuatku merasa buruk, dan hariku akan hancur. Tentu saja, ada juga hari-hari ketika komentar dan ulasan yang baik dan menyemangati akan membuatku tersenyum, mengusir awan gelap yang menghalangi jalanku. Kalian semua mungkin tidak tahu, tetapi kata-katamu dapat menyakiti seorang penulis dan membuat suasana hatinya memburuk sepanjang hari, atau membuatnya bahagia, memungkinkannya untuk bertahan dalam menulis bab-bab yang kamu tunggu setiap hari, terlepas dari kesulitan yang diberikan kehidupan padanya. Jika kamu melihat profilku di web novel, kamu akan melihat bahwa aku memiliki lebih dari 671 hari menulis terus-menerus. Ini berarti bahwa selama 671 hari, aku tidak melewatkan satu hari pun untuk menulis. Aku menulis ketika aku sedih. Aku menulis ketika aku bahagia. Aku menulis ketika aku terluka. Aku menulis ketika aku sakit. Aku menulis ketika hidup hanya ingin mengacaukanku begitu parah sehingga aku hanya ingin mengambil cuti sehari dan hanya berbaring di tempat tidurku tanpa melakukan apapun. Namun, setiap kali saya merasa tidak ingin menulis, saya tetap menulis. Mengapa? Karena, saya ingin memenuhi janji yang saya buat kepada diri saya sendiri bertahun-tahun lalu bahwa suatu hari nanti, saya akan menjadi seperti salah satu penulis novel ringan, yang berhasil menyentuh kehidupan orang lain melalui tulisan mereka. Setelah berendam dalam komentar dan ulasan kebencian selama bertahun-tahun, setelah dicaci maki di berbagai platform, termasuk situs sosial seperti Reddit, saya menjadi lebih kuat. Moto saya telah berubah dari, saya ingin membuat pembaca saya bahagia, menjadi, mari kita semua menderita bersama dan menyaksikan dunia ini terbakar. Hahaha, ya. Kalian melahirkan seorang penulis sadis yang menyiksa kalian dengan perasaan yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Kalian semua telah melahirkan seorang penulis yang membunuh tokoh utama wanita dan maskot novel ini hanya karena dia ingin membuat kalian semua menangis terseduh-seduh. Berkat kalian semua, tulisanku berkembang dan menjadi lebih halus, yang memungkinkanku untuk menyentuh hati kalian, yang membuat kalian merasa sedih dan berduka, juga senang dan puas. Jadi, saat kalian membaca cerita dari penulis lain, ingatlah aku. Apa yang kalian katakan, atau lakukan terhadap kami membentuk kami dengan cara yang tidak dapat kalian bayangkan. Atas nama editorku, Red Pandacik, kami mendoakan kalian semua kehidupan yang luar biasa, yang dipenuhi dengan semua kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini. Dengan keyboard di tangan, aku dapat menulis cerita. Dengan imajinasi, aku dapat membangun dunia. 2 juta kata rasa terima kasih, aku berikan semuanya untuk kalian semua. Sekarang, saat aku mengucapkan selamat tinggal terakhirku pada novel ini, yang telah memberiku suka dan duka sebagai seorang penulis, aku ingat hari-hari ketika aku merasa ingin menyerah, karena gelombang kebencian dan racun yang tak terhitung jumlahnya yang menghantamku setiap hari. Anda lihat, ketika seorang penulis kehilangan keberanian, mereka tidak lagi mampu menulis cerita. RWTSS mungkin sudah berakhir, tetapi saya memiliki ambisi yang lebih besar sekarang. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari kehidupan, dan ketika Anda belajar darinya, Anda mampu menciptakan sebuah mahakarya yang dapat menyentuh kehidupan orang lain, dan saya akan terus menulis mahakarya untuk Anda semua nikmati. Di mana kaki kita tidak dapat membawa kita, mungkin mimpi kita bisa. Dan ketika mimpi mengecewakan kita, biarkan cerita saya yang membawa Anda sebagai gantinya. Teman-temanku yang terhormat, saya meninggalkan Anda semua kisah penyelesaian ini. Melawan segala rintangan, kalian semua berdiri sebagai satu. Hidup adalah mencari, menginjakkan kaki di setiap tempat yang dapat dilihat mata. Sementara air mata saya jatuh tanpa henti saat saya menulis kata-kata perpisahan ini, saya tahu bahwa Trakun sedang menunggu di suatu tempat di luar sana, untuk isekai jiwaku yang abadi. Namun, di antara kita, keluarga Anda, kenalan, dan teman-teman, saya percaya bahwa cerita saya akan dibaca, akhirnya. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Gelombang Fin. Sampai jumpa di cerita saya berikutnya bab 1475 kisah setelah Chiffon, petualangan Mega Ultimate Grand Carousel. Mama, cepat. Seorang gadis kecil, dengan rambut merah muda sebahu,
menarik tangan kanan ibunya dengan penuh semangat. Cinnamon ingin mama juga cepat. Gadis lain, yang tampak identik dengan saudara kembarnya, menarik tangan kiri ibunya juga. Jangan khawatir, taman hiburan ini tidak akan kemana-mana. Seorang wanita cantik berambut merah muda, yang tingginya hanya sedikit lebih dari 4 kaki berkata sambil tersenyum. Tapi aku ingin naik Mega Ultimate Grand Carousel, kata Maple sambil menunjuk ke atraksi yang terletak di tengah-tengah taman hiburan. Cinnamon juga ingin naik itu, kata Cinnamon. Ibu mereka, Chiffon, hanya bisa tersenyum saat dia membiarkan kedua putrinya menyeretnya menuju salah satu atraksi terbaik dari taman hiburan terbesar yang dibangun di dunia Hestia. Hari ini adalah hari pembukaannya, dan hanya orang-orang terpilih yang diizinkan untuk memasukinya untuk pertama kalinya. Tepat saat ketiganya berjalan menuju Mega Ultimate Grand Carousel, sebuah maskot yang tampak seperti beruang bergetah muncul sambil memegang beberapa balon warna-warni di tangannya. Maple dan Cinnamon, yang melihat maskot itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah sebelum menatap mama mereka dengan mata memohon. Bolehkah aku memakan maskot itu? Tanya Maple. Cinnamon juga ingin memakan maskot itu, kata Cinnamon. Chiffon terkekeh sebelum menggelengkan kepalanya. Kau tidak boleh memakan tuan maskot. Dia datang untuk memberimu balon, jadi jangan memakannya, oke? Maple dan Cinnamon menganggukkan kepala. Maskot beruang bergetah menepuk dadanya dengan lega setelah mendengar kata-kata Chiffon. Dia datang untuk memberi dua gadis kecil itu beberapa barang gratis, tetapi itu hampir menjadi makan siang si kembar karena mereka suka makan beruang bergetah. Maskot Gummy Bear menyerahkan balon-balon itu kepada Chiffon, yang mengikatkannya ke pergelangan tangan kedua putrinya, agar tidak tertiup angin. Maskot itu kemudian mengawal mereka menuju Mega Ultimate Grand Carousel, membuat kedua gadis kecil itu sangat gembira. Begitu mereka diizinkan masuk, kedua gadis kecil itu tidak ragu untuk memilih kereta yang menyerupai terenggiling berwarna pelangi. Tidak seperti korsel lainnya, Mega Ultimate Grand Carousel agak istimewa. Satu kereta dapat menampung hingga 4 orang, jadi Chiffon dan kedua putrinya dapat masuk ke kereta tanpa masalah. Beberapa menit kemudian, kereta terenggiling berwarna pelangi mulai berjalan, membuat kedua gadis itu bersorak gembira. Meskipun disebut Mega Ultimate Grand Carousel, itu lebih seperti perlombaan antar kereta lainnya, yang melaju di sepanjang lintasan balap melingkar yang ukurannya sama dengan 10 lintasan balap atletik ukuran Olimpiade yang digabung menjadi satu. Konsep Mega Ultimate Grand Carousel mirip dengan go-kart. Namun, alih-alih menggunakan motor, kereta ini digerakkan oleh pedal yang terpasang pada kereta. Hanya satu orang yang dapat mengendalikan dan menggerakkan kereta, dan ini menjadi tanggung jawab Chiffon. Kurcaci cantik itu mengayuh cepat sementara kedua putrinya bersorak untuknya, sementara mereka diikat di kursi dengan sabuk pengaman. Cinnamon juga menganggapmu hebat, kata Cinnamon. Aku juga tidak akan memakanmu. Maskot Gummy Bear itu lalu menepuk kepala mereka sebelum pergi. Beberapa jam kemudian, Chiffon dan kedua putrinya hanya berhasil menaiki setengah dari wahana di taman hiburan itu karena kedua gadis kecil itu tertidur di tengah jalan. Mereka masih kecil, jadi mereka tidak punya cukup tenaga untuk menyelesaikan semua wahana yang ingin mereka coba. Chiffon membawa Maple, sementara maskot Gummy Bear membawa Cinnamon. Keduanya hanya berjalan, tetapi keduanya melaju dengan kecepatan tinggi. Semenit kemudian, mereka berdua tiba di Ainsworth Empire, dan langsung menuju kamar Chiffon. Mereka berdua membaringkan kedua gadis kecil itu di tempat tidur yang sangat empuk dan nyaman, agar mereka bisa beristirahat dengan baik. Chiffon mencium pipi putrinya sebelum menutupinya dengan selimut. Terima kasih atas bantuannya, Tuan Maskot, kata Chiffon sambil memberi isyarat kepada maskot Gummy Bear untuk menurunkan tubuhnya. Maskot itu menurut. Kurcaci cantik itu kemudian mencopot kepala maskot itu, memperlihatkan seorang half-elf yang tampan, yang dahinya dipenuhi butiran keringat. Kau bekerja keras hari ini, kata Chiffon sebelum menyeka keringat di dahi William dengan sapu tangannya. Setelah selesai, ia menangkup wajah William dan mencium bibirnya dengan penuh kasih. Kenapa kau tidak melepaskan kostum itu agar kita bisa mandi bersama? Kata Chiffon dengan ekspresi nakal di wajahnya. Jika kau melakukannya, aku berjanji akan memberimu hadiah. Aku suka mendengar itu, jawab William sambil menuruti perintah istrinya. Namun, dia tidak langsung melepas kostumnya. Sebaliknya, dia menggendong Chiffon seperti seorang putri, dan membawanya ke kamar mandi. William telah bekerja keras untuk memastikan semua istri dan anak-anaknya bersenang-senang di taman bermain.
Karena itu, dia memutuskan untuk mandi bersama Chiffon, dan menikmati hadiah menyenangkan yang hanya bisa diberikan oleh Chiffon kepadanya. Bab 1476 Kisah William setelahnya, pantas mendapatkan semua kebahagiaan yang dunia ini tawarkan. William berdiri di salah satu taman terbesar di Countrika dan melihat 4 anak bermain bersama. Mereka bermain kejar-kejaran, dan tawa mereka menenangkan telinganya. Di sampingnya duduk 2 orang yang tampak persis seperti dirinya. Jika seseorang melihat mereka, mereka mungkin akan mengira mereka kembar 3, yang tidak jauh dari kebenaran. Rambut, warna mata, dan gaya rambut mereka berbeda, tetapi mereka tampak hampir sama. 2 orang yang duduk di samping William tidak lain adalah 2 familiarnya, Conan dan Elliot. Anak-anak benar-benar tumbuh cepat akhir-akhir ini, kata William sambil tersenyum. Ya, tentu saja, jawab Conan. Komentar Elliot. Beberapa tahun dari sekarang, aku mungkin akan mulai memukuli anak-anak yang mencoba mendekati mereka. William dan Conan terkekeh setelah mendengar kata-kata Elliot. Meskipun keduanya tertawa, mereka yakin bahwa mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Keempat anak itu, yang sedang bermain bersama dengan gembira, adalah anak-anak Conan dan Elliot. Conan menikahi Aisyah dan Claire. Catatan penulis, bagi mereka yang lupa siapa mereka, Aisyah adalah saudara kembar Ian Ashe, yang bertugas sebagai pengawal Estelle. Claire, di sisi lain, adalah saudara kembar Chloe, dan salah satu familiar Celeste. Aisyah melahirkan seorang anak laki-laki, sementara Claire melahirkan seorang anak perempuan. Sedangkan Elliot, ia menikahi 2 sahabat Belle, Paula dan Hannah. Kedua anak perempuan itu memberi Elliot anak perempuan, dan ia sangat mencintai mereka berdua. Kedua familiar William adalah bagian dari jiwanya, jadi bisa dibilang, anak-anak mereka juga adalah anak-anaknya. Namun, agar tidak memperumit keadaan, ia hanya memutuskan untuk menjadi ayah baptis mereka dan memanjakan keempat anak itu setiap kali ia datang mengunjungi mereka. Memiliki keluarga besar memiliki pro dan kontra. Meskipun ia kadang-kadang akan membuat klon dirinya sendiri untuk bermain dengan anak-anak, ia ingin melakukannya sendiri jika memungkinkan. Sayangnya, dia hanya ada 1, dan semua anak-anaknya yang lucu cukup banyak jumlahnya. Ngomong-ngomong, di mana kakek? Tanya Conan. Terakhir kali aku melihatnya adalah setahun yang lalu. Apakah dia masih menjelajahi multiverse? William mengangguk. Dia mengatakan bahwa ada beberapa tempat yang perlu dikunjunginya. Dia sudah pensiun sebagai bapak semua, tetapi dia masih orang yang sibuk. Dia masih akan membawa Maple dan Cinnamon dalam beberapa petualangannya. Aku merasa kasihan pada Chiffon, komentar Elliot. Dia pasti khawatir setiap kali kedua pembuat onar itu menyelinap ke dunia atau dimensi lain. Awalnya dia selalu khawatir, William setuju. Tapi, setelah itu terjadi berkali-kali, dia tidak lagi khawatir karena dia tahu bahwa kakek akan menjaga mereka. Ada juga saat-saat ketika dia juga menemani mereka. Memiliki anak yang kuat bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Elliot terkekeh. Sekarang, apakah kau mengerti mengapa aku memutuskan untuk menikahi 2 manusia biasa? Jika aku ingin hidup damai, aku tidak ingin anak-anakku pergi ke suatu tempat untuk melakukan petualangan besar melintasi bintang-bintang. Conan mengangguk. Mungkin ini juga alasan mengapa Aisyah dan Claire memutuskan untuk tinggal di bumi. Mereka ingin membiarkan Elijah dan Chal menjalani kehidupan normal. Menurutku ini sangat bisa dimengerti, komentar William. Terutama setelah semua yang telah kita lalui. Meskipun bumi tidak sepenuhnya damai, itu tidak seburuk itu dibandingkan dengan melawan tentara kehancuran. Conan dan Elliot menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama. Meskipun mereka telah membantu William menghadapi pasukan besar ini, jika memungkinkan, mereka tidak ingin menghadapi mereka lagi dalam waktu dekat. Tepat saat mereka bertiga hendak membicarakan kemana anak-anak akan melanjutkan pendidikan, keempat anak yang sedang bermain bersama itu tiba-tiba berlari menuju pintu masuk taman. William, Conan, dan Elliot menatap ke arah anak-anak berlarian dan melihat 4 wanita cantik. Keempat wanita cantik itu kemudian menggendong anak-anak itu dan mengecup pipi mereka, membuat mereka tertawa kecil dan menggeliat dalam pelukan mereka. Bagaimana kalau makan malam bersama kami untuk kali ini? Elliot bertanya pada William. Kedengarannya bagus, jawab William. Half-elf itu tidak tahu kapan dia bisa mengunjungi Conan dan Elliot lagi karena kesibukannya di Hestia. Namun, melihat betapa bahagianya kedua familiarnya dengan keluarga mereka,
dia juga merasa lega karena Conan dan Elliot pantas mendapatkan semua kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini. Bab 1477 Kisah Belle. Setelahnya, hati bergerak, kemana hati berkehendak. Belle dan Stella saat ini sedang memberikan hadiah kepada anak-anak di panti asuhan Smiles. Ini adalah panti asuhan tempat William tumbuh dewasa, jadi panti asuhan ini memiliki tempat yang sangat istimewa di hati half-elf. Ketika dia memutuskan untuk mendonorkan hatinya kepada Belle, salah satu syarat yang dia ajukan adalah agar ayah Belle terus mendukung panti asuhan, sehingga anak-anak yatim piatu, yang dia anggap sebagai adik laki-laki dan perempuannya, dapat menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Raymond Parker, ayah Belle, menepati janjinya dan mendukung panti asuhan. Dia bahkan merenovasinya, sehingga anak-anak di sana dapat memiliki fasilitas yang lebih baik, sementara mereka menunggu orang-orang yang mungkin ingin menjadikan mereka bagian dari keluarga mereka. Anak-anak yang telah berusia 16 tahun, dan masih belum diadopsi, semuanya dibawa oleh William untuk bekerja di berbagai bisnis yang dia buka di seluruh dunia. Dari kafe, hotel, resor pantai, restoran, dan hiburan, half-elf berkecimpung dalam berbagai hal. Bab ini diperbarui oleh, hal ini memungkinkan nama mereknya, Ainsworth, menjadi salah satu perusahaan terbesar yang dikenal semua orang di bumi. Seperti biasa, terima kasih telah membuat anak-anak bahagia, Nyonya Ainsworth, kata Beth, yang menjabat sebagai kepala sekolah panti asuhan dengan senyum di wajahnya. Terima kasih juga, Lady Stella. Beth, berapa kali aku harus memberitahumu untuk tidak memanggilku Nyonya Ainsworth? Belle menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau sadar bahwa sekarang ada hampir 50 dari kita yang dipanggil Nyonya Ainsworth, kan? Panggil saja aku Belle, atau mungkin kau merujuk pada istri-istri suamiku yang lain. Beth menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kupikir aku hanya akan melihat keluarga sebesar keluargamu dalam drama. Memikirkan bahwa suamimu benar-benar memiliki istri sebanyak itu, tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa mengaturnya? Yah, dia melakukan yang terbaik, kata Belle sambil menyerahkan boneka beruang kepada seorang gadis kecil yang berusia sekitar 3 tahun. Kita semua sekarang punya anak, jadi meskipun dia tidak selalu bersama kita punya banyak waktu untuk mengurus anak-anak. Ini mengingatkanku, ada drama baru yang akan datang dan, dari apa yang kudengar, itu adaptasi dari kehidupan suamimu. Anggaran yang mereka gunakan untuk itu mencapai miliaran, jadi mungkin hasilnya akan bagus. Petik 2. Aku hampir lupa tentang itu, Beth. Perusahaan itu terus mendesak suamiku sampai akhirnya dia berkata ya. Mereka bahkan meminta salah satu susterku, Sidonie, untuk mengawasi produksi, agar tetap sesuai dengan alur cerita aslinya. Stella, yang tetap diam sampai sekarang, menatap ibunya dengan cemberut. Karena mengenal Mama Sidonie, dia mungkin akan menonjolkan pertemuannya dengan Papa, komentar Stella. Bukan, mungkin. Belle menepuk kepala putrinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dia pasti akan melakukannya. Aku hanya berharap dia tidak mengabaikan adeganku dengan William. Ngomong-ngomong, siapa aktor yang mereka pilih untuk memerankan papamu? Aku tidak terlalu memperhatikan adaptasi drama itu. Stella kini berusia 10 tahun, dan sangat dewasa untuk usianya. Bahkan, di antara anak-anak William, dialah yang berperan sebagai kakak perempuan bagi semua orang, menjadikannya pusat perhatian di antara saudara-saudaranya. Aku ingin kita bertiga pergi mengamati bintang, jawab Stella setelah beberapa saat. Aku ingin menghabiskan waktu, hanya kita bertiga. Half-elf itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian memegang tangan Belle dan Stella sebelum memindahkan mereka berdua ke tempat khusus yang memiliki arti yang dalam baginya dan istri tercintanya. Di mana kita? Stella melihat sekeliling saat dia menemukan dirinya di ladang bunga. Disinilah ibumu dan aku dipertemukan kembali setelah aku bereinkarnasi di Hestia, jawab William. Disinilah juga kita saling mengucapkan selamat tinggal. Belle tersenyum sambil menatap hamparan bunga yang menyimpan salah satu kenangan terindah sekaligus tersedihnya. Saat matahari terbenam di cakrawala, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan di langit malam. William, Belle, dan Stella duduk bersama di hamparan bunga, dengan gadis muda itu di antara ayah dan ibunya. Peri setengah dan istrinya itu kemudian saling memandang dan tersenyum penuh arti. Belle, sejak saat itu hingga sekarang, perasaanku tidak pernah berubah, kata William lembut. Bagiku, kau adalah awal dari sebuah surat, isi dari sebuah puisi, dan akhir dari dongengku.
Belle tersenyum dan bergerak mendekat untuk memberikan ciuman singkat kepada suaminya. Setelah itu, mereka berdua memeluk putri mereka, Stella, membuatnya memejamkan mata karena kehangatan dan kebahagiaan yang menyebar di dalam dadanya. Dongeng mereka mungkin telah berakhir, tetapi bagi sebagian orang, itu hanyalah awal. Karena ada banyak dunia di multiverse, dan cepat atau lambat, putri-putri kesayangan William akan mengembara melintasi bintang-bintang. Di sana, mereka akan bertemu dengan yang ditakdirkan, yang harus menghadapi ayah dan kakek mereka yang terlalu protektif. Pertarungan ini akan terbukti menjadi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Namun, tidak peduli rintangan apa yang menghalangi mereka, dan tidak peduli betapa mustahilnya itu. Hati bergerak, kemana hati menghendaki bab 1478 Sidoni After Story, aku masih ingin punya bayimu. Itu dia, sempurna, kata Sidoni saat dia duduk di kursi sutradara. Oke, selesai. Diperbarui dari Organa dan Elliot sama-sama menghentikan akting mereka, dan membiarkan asisten mereka memberi mereka minuman. Mereka saat ini sedang syuting Elven War Arc, di mana Sidoni dan William berada di dalam Annes bersama-sama. Adegan ini sangat berkesan bagi Scene of Lust karena di sanalah dia menyadari bahwa half-elf lebih dari apa yang terlihat. Tentu saja, karena mereka berada di Annes, mereka juga meminta Kasogonaga untuk tampil. Trenggiling berwarna pelangi sekarang menjadi bintang internasional baik di Hestia, bumi, dan dunia bawah. Singlenya, I Am Rolling, telah terjual triliunan kopi di seluruh dunia, menjadikannya satu-satunya selebritas seslis di 3 alam. Kasogonaga telah melakukan beberapa tur dunia, drama, film, dan selalu menjadi bintang favorit yang diundang di acara TV paling populer. Orang-orang dari segala usia, termasuk anak-anak, menyukainya, menjadikannya superstar yang serba bisa. Rasanya baru kemarin ketika William dan aku pergi ke sarang semut, kata Kasogonaga lembut saat salah satu asistennya memberinya jus buah. Rasanya senang sekali bagian ini ditambahkan ke adaptasi ini. Sidoni, yang telah dipromosikan sebagai direktur adaptasi, mengangguk. Tentu saja, kami juga menggunakan popularitasmu untuk mendapatkan rating tinggi untuk pertunjukan ini, Sidoni tersenyum. Karena William menyetujui adaptasi ini, sudah sepantasnya kami berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya sukses. Dengan anggaran yang hampir tak terbatas, Sidoni tidak menahan diri dan menjadikan arc ini, tempat ia dan William akan berakhir sebagai sepasang kekasih, sebagai puncak pertunjukan. Bahkan setengah dirinya, Morgana, berusaha sebaik mungkin untuk memerankan kembali adegan-adegan itu. Namun, ia menyuap Elliot agar membuat momen-momen intim mereka terlihat lebih romantis, yang pasti akan membuat saudara perempuan mereka muntah gula setelah melihatnya. Angelic Familiar juga telah mendapatkan banyak ketenaran akhir-akhir ini, sebagai idol di bumi. Tidak hanya sangat tampan, banyak wanita muda berharap ia akan meniru William dan memperbanyak istri. Saat ini, Elliot hanya memiliki 2 istri, dan setiap kali seseorang bertanya kepadanya dalam sebuah wawancara apakah ia berencana untuk menambah istri lagi, ia hanya akan mengatakan bahwa kedua istrinya sudah cukup baginya. Meski begitu, para penggemarnya masih berharap ia akan mempertimbangkan kembali dan membuka diri terhadap kemungkinan memiliki lebih banyak istri daripada half-elf, yang tampak persis seperti dirinya. Setelah jeda sebentar, adegan lain diperagakan kembali dan, kali ini, adalah adegan di mana Sidoni meninggal. Bagian cerita ini merupakan bagian dari rencana Sidoni untuk menunjukkan karakter asli half-elf. Dulu di dinasti Aenasa, salah satu syarat yang tertulis di kontrak adalah agar Anda mengabulkan permintaan saya, kata Permaisuri Sidoni dengan suara lembut. Jelas, dia masih belum pulih sepenuhnya dan masih menderita kelesuan. Saya ingat, jawab William. Sidoni telah meminta agar kerah budak William diberikan kepadanya, dan half-elf itu menyetujui permintaannya. Saat dia meletakkan kerah budaknya di lehernya, saat itulah dia jatuh ke telapak tangan Sidoni. Ada tradisi lama di Kekaisaran Kraetor bahwa jika seorang anggota keluarga kerajaan dengan sukarela mengizinkan seseorang untuk mengenakan kerah budak di lehernya, itu sama saja dengan menerima lamaran pernikahan mereka. William, yang tidak tahu tentang aturan ini, tiba-tiba mendapati dirinya menjadi tunangan putri Sidoni. Tentu saja, alih-alih membuat half-elf itu terlihat seperti ditipu hingga menandatangani kontrak yang tidak diketahuinya, Elliot tersenyum lembut dan mengucapkan beberapa kalimat murahan kepada Morgana, berjanji untuk mencintainya dengan sepenuh hatinya selama sisa hidupnya.
Tanda pisah 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 tanda pisah. Ketika William dan istri-istrinya menonton adegan ini, mereka semua melirik ke arah Half-Elf dan bertanya apakah semuanya benar. Namun, Sidoni dan Morgana duduk di sisi kiri dan kanan William saat mereka menonton adaptasi bersama. Kedua wanita cantik itu bertingkah seperti anak manja, saat mereka berpegangan erat pada suami mereka, membuat Half-Elf itu sulit menolak pesona mereka. "Yah, sudah lama sekali sejak perang," kata William lembut saat Putri Sidoni dan Morgana mencium pipinya. "Aku tidak bisa mengingat apa yang terjadi saat itu karena pikiranku tidak benar setelah membunuh begitu banyak orang." Jawaban ini membuat kedua sucubi itu sangat senang karena suami mereka menutup mata terhadap perubahan dalam naskah. Tentu saja, istri-istri William yang lain tidak begitu mempermasalahkannya karena mereka memang sudah menduga Sidoni akan melakukan hal seperti ini. Karena mereka tidak ada di sana saat kejadian itu terjadi, mereka pun memutuskan untuk menutup mata terhadap kedua wanita. Tak tahu malu itu, yang menyeret William ke kamar tidur mereka. Putri Sidoni dan Morgana berencana untuk memberikan hadiah kepada suami tampan mereka itu, dan mendapatkan balasannya juga. Seperti yang dikatakan sang putri di episode ini, mereka berdua ingin melahirkan lebih banyak bayi darinya. Tentu saja, sang Half-Elf dengan senang hati mengabulkan permintaan mereka. Putri Sidoni dan Morgana masing-masing sudah memiliki seorang putri. Namun, setahun setelah episode itu, mereka berdua melahirkan sepasang putri lagi, yang membuat anak pertama mereka sangat bahagia karena sekarang mereka memiliki dua adik perempuan, yang sangat mereka sayangi. Bab 1479 Kisah setelah Wendy, Keinginan Egois. Di atas mata air pegunungan, menghadap seluruh Asgard, Wendy mendesah saat dia menyandarkan tubuhnya pada Half-Elf yang tampan, yang juga berada di dalam mata air bersamanya. Dia dan suaminya sedang melihat pemandangan indah ini, yang ingin dilihat banyak orang, tetapi tidak dapat melakukannya. Mereka seperti dewa, memandang ke bawah ke dunia yang indah ini, dan ciptaan yang hidup di dalamnya. "Sudah lama sejak kita bisa melakukan sesuatu seperti ini," kata Wendy lembut. "Kamu terlalu sibuk akhir-akhir ini, selalu mengunjungi negara-negara, berbicara dengan raja, kaisar, presiden, dan perdana menteri mereka. Baru-baru ini, grup idol K-pop ini bahkan ingin mengundangmu untuk bergabung dengan mereka. Kamu benar-benar sangat populer sekarang. Bahkan nenek yang mengelola toko permen di bumi sedang menonton adaptasi Sidoni atas hidupmu." Half-Elf itu terkekeh setelah mendengar kata-kata istrinya yang penuh dengan kepahitan. Morgana dan Elliot sedang menikmati waktu terbaik mereka dengan adaptasi itu, jawab William. "Juga, aku minta maaf karena terlalu sibuk akhir-akhir ini. Hestia dan bumi sedang menjalani fase, dan karena aku dianggap sebagai perwakilan dunia ini, aku perlu bertemu dengan para penguasa bumi untuk meyakinkan mereka bahwa kita tidak berniat menaklukkan dunia mereka." Kemunculan para Hestia di bumi, yang memiliki kekuatan dan kesaktian manusia super, telah membuat para pemimpin dunia khawatir. Mereka mengira William bermaksud menjadikan dunia sebagai domainnya, yang jauh dari kenyataan. Tentu saja, mereka punya banyak alasan untuk takut. Half-Elf dapat dengan mudah mengirim pasukan ke bumi menggunakan jembatan Bifrost, kapan saja, di mana saja. Bumi, di sisi lain, tidak punya cara untuk pergi ke Hestia. Untuk memperlancar keadaan, William tidak punya pilihan selain bertemu dengan para pemimpin dunia ini untuk mencegah kekacauan dan kebingungan. "Yah, itu salahmu karena memiliki begitu banyak wanita," kata Wendy. "Aku tidak keberatan memiliki keluarga besar. Aku bahkan memperlakukan anak-anakmu yang lain seperti anakku sendiri. Aku yakin sebagian besar dari mereka juga menganggap kami sebagai ibu mereka." Wendy kemudian berbalik menghadap William dan mencium bibirnya. "Kau tahu, ada saat-saat ketika aku berharap hanya aku yang ada dalam hidupmu." Wendy menempelkan jarinya di bibir William. "Meskipun agak egois bagiku untuk berpikir seperti itu, aku sering memikirkan apa yang akan terjadi jika Asgard tidak jatuh saat itu. Sebagai satu-satunya istrimu, aku akan memonopoli dirimu. Meskipun para Valkyrie lainnya menatapmu dengan sayang, mereka tidak akan melakukan apapun karena mereka tahu bahwa mereka akan menyinggung perasaanku." William menyeringai sebelum mencium jari Wendy. "Begitulah yang kau katakan, tetapi apakah kau lupa bahwa Chiffon juga bersama kita saat itu?" tanya William. "Baiklah, aku tidak keberatan berbagi dirimu dengan Chiffon," Wendy mengakui.
Paling-paling, kau hanya akan punya 2 istri. Ada juga Asedia, William menjelaskan. Meskipun aku telah melupakannya karena kehilangan ingatanku, dia tidak melupakanku. Dia pasti akan menemukan cara untuk datang ke Asgard sendiri. Selain itu, ada masalah dengan Ayla dan Vanir. Ada juga Ashe yang harus dipertimbangkan. Wendy kemudian menangkup wajah William dengan tangannya sebelum menarik pipinya. Hal ini membuat half-elf itu mengangkat tangannya tanda menyerah. Aku lupa bahwa saat itu kau memiliki banyak wanita dalam hidupmu. Wendy menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yah, suamimu tampan dan populer, apa yang bisa kulakukan? William menjawab dengan senyum pahit di wajahnya. Juga, aku bertemu Ashe dan Asedia saat aku masih di Midgard. Mereka sering mengingatkanku bahwa mereka adalah kekasih pertamaku sebelum aku kehilangan ingatanku setelah aku dibawa ke Asgard. Baiklah, jangan bicarakan mereka. Wendy cemberut. Mari kita bicarakan sesi pembuatan bayi kita hari ini. Kedengarannya seperti ide yang bagus. William mengangguk. Si half-elf itu kemudian mengangkat istrinya yang telanjang, dan berteleportasi ke dalam kamar tidur mereka, mengeringkan mereka berdua dengan kekuatannya. Meskipun dia memiliki banyak istri, itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia sangat mencintai Wendy, dan sangat senang berbagi momen intim ini dengannya. Tak lama kemudian, suara desahan kenikmatan sang Valkyrie bergema di dalam kamar, saat dia dan suaminya saling bercinta. Setahun kemudian, dia akan melahirkan putra William, dan menamainya Imril. Anak laki-laki ini kemudian akan menjelajahi multiverse untuk menemukan jalannya sendiri, dan bertemu dengan seseorang, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bab 1480 Kisah James setelahnya, bahagia selamanya bukan dongeng. Itu pilihan. Meskipun aku sudah tua, aku merasa muda melihat wanita muda cantik seperti kalian semua, seorang lelaki tua yang mengenakan penutup mata berkata sambil tersenyum. Sekarang, jika kamu memiliki beberapa poin merit, bolehkah aku membeli produk kecantikan ini? Aku juga bersedia memberikan diskon. Bagaimana dengan 10.000 poin merit untuk setiap botol? Ini tidak hanya akan membuatmu tampak muda dan sehat, tetapi juga melindungi kulitmu dari sinar matahari, dan berfungsi sebagai pengusir serangga. Sumber konten ini Nov LBN. Apa, kamu ingin membelinya seharga 5.000 poin merit? Nona, meskipun aku ingin menurunkan harganya, aku akan rugi jika melakukannya. Tapi, karena kamu bertanya dengan baik, bagaimana kalau kita kompromi dengan 7.000 poin merit? Hebat, senang berbisnis denganmu. Silakan datang lagi. Orang tua itu memperhatikan para penyihir muda dari Akademi Brynhilder berjalan pergi dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Pada saat itu, seorang remaja laki-laki yang tampaknya berusia akhir belasan, berjalan ke kiosnya dan menyeringai. Orang tua, namaku George, dan aku berencana untuk menjadi yang terkuat di akademi ini, kata George dengan senyum percaya diri di wajahnya. Karena itu, aku butuh senjata yang akan membuatku terlihat keren, dan mengagumkan. Tunggu, kapak ini terlihat bagus. Kelihatannya mematikan, tetapi mengapa tidak ada deskripsi di dalamnya? Bandit Tualon terkekeh dalam hati setelah mendengar remaja laki-laki sombong yang mengingatkannya pada seorang kenalan lamanya. Karena itu, dia menggosok kedua tangannya dengan maksud menipu, membantu remaja laki-laki itu mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang prajurit yang hebat. Kau memiliki mata yang bagus, anak muda, kata James sambil tersenyum. Kapak perang ini disebut kapak dewa perang. Menurut sejarah, kapak perang ini telah membunuh lebih dari 100 dewa di masa lalu. Pemilik sebelumnya, Kratos, memutuskan untuk menyumbangkannya ke Akademi Brynhilder agar dapat digunakan oleh pembunuh dewa berikutnya. Saat aku melihatmu berjalan ke perbendaharaan, aku langsung tahu bahwa kau adalah pria yang sangat berani dan gagah berani. Bahkan sekarang, aku dapat mengatakan bahwa kapak dewa perang memanggilmu. Hahaha, kau memiliki mata yang bagus, orang tua, George menjawab dengan ekspresi puas di wajahnya. Meskipun aku tidak merasakan apapun saat melihat kapak perang ini, aku percaya bahwa apa yang kau katakan adalah kebenaran. Tahukah kau, aku adalah salah satu anggota Dut Manor yang bertarung di turnamen dan memenangkan semua pertandinganku. Satu tamparan dariku membuat semua musuhku terbang. Mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Hebat, James, yang memiliki senyum seperti seorang penipu, memuji George setelah mendengar bualannya. Sudah kuduga, kapak dewa perang ini ditinggalkan di sini untuk menjadi milikmu.
Itu juga merupakan barang terlaris kami. Barang apa yang paling laku? George berkedip. Bukankah ini barang yang unik? Maaf. James mencoba memperbaiki kesalahan yang dibuatnya karena salah bicara. Maksudku, ini adalah senjata terlaris yang ingin aku jual, tetapi senjata ini sangat pemilih. Senjata ini hanya bisa disentuh oleh para pahlawan. Bagaimana kalau kau mencobanya? George mengangkat dagunya dengan angkuh sebelum membuka kotaknya, dengan santai mengeluarkan kapak perang dari kotaknya, sebelum memegangnya erat-erat di tangannya seolah-olah benda itu bukan apa-apa. Orang tua itu bertepuk tangan dengan kagum dan kagum. Benar, kaulah yang terpilih. James terkesiap dengan berlebihan. Manusia di antara manusia, naga di antara naga, pahlawan di antara pahlawan. George kemudian mengagumi kapak perang yang tampak polos itu dan mencoba beberapa ayunan latihan dengannya. Keseimbangannya sempurna, komentar George. Seolah-olah senjata ini dibuat khusus untukku. James merenung sejenak sambil menatap kedua dewa yang secara pribadi datang menemuinya untuk meminta bantuannya. Baiklah, mulailah berbicara, kata James. Bagaimana tepatnya aku harus membantu? Max menghela napas lega karena James tampaknya bersedia mendengarkan mereka. Setelah si bandit tua mendengar penjelasan mereka, raut wajah sedih muncul di wajahnya. Begitu mudah, dan dia terpaksa memikul beban dua dunia di pundaknya, desah James. Namanya Lux, kan? Juga, half-elf berambut merah lainnya. Kalian berdua benar-benar tahu apa yang kalian lakukan saat datang menemuiku. Untungnya, zona waktu dunia itu lebih lambat daripada dunia ini. James memejamkan mata seolah-olah hendak membuat keputusan penting. Baiklah, aku akan membantu kalian, jawab James. Tapi kalian berdua harus menunggu hingga tengah malam di dunia ini. Aku punya janji sebelumnya dengan seorang sapling di dunia ini. Ariel dan Max mengangguk bersamaan. Karena waktu bergerak lebih lambat di Elysium, dibandingkan dengan Midgard, menunggu beberapa jam lagi tidak masalah bagi mereka. Beberapa jam kemudian, mereka menyaksikan James mencoba menipu remaja berambut biru itu dan memberinya trident. Bisakah aku mengembalikannya jika senjatanya rusak? Tanya remaja laki-laki berambut biru pendek itu. Maaf, tapi kami punya kebijakan tanpa pengembalian dana, jawab James. Setelah Anda membelinya, tidak dapat dikembalikan. Kedua dewa, yang mengamati percakapan dari sudut ruangan, dapat mengetahui bahwa Trisula bukanlah artefak biasa. Namun, mereka tidak melakukan tindakan apapun untuk menaksirnya. Kedua dewa hanya menyembunyikan kehadiran mereka dan menyaksikan bandit tua multiverse melakukan tugasnya. Setelah transaksi selesai, James menyerahkan kotak kayu itu kepada Ethan, dan mengacungkan jempol kepada pemuda itu. Izinkan saya memberi Anda satu nasihat lagi sebelum Anda meninggalkan tempat ini, Ethan, kata James lembut. Happily ever after, bukanlah dongeng. Itu adalah pilihan, jika Anda ingin semua orang bahagia, maka Anda perlu berusaha keras untuk mewujudkannya, terutama jika Anda mencintai lebih dari satu gadis. Jika Anda tahu apa yang saya maksud, Ethan tersenyum dan mengangguk sebelum kembali ke Dut Manor. James kemudian menepukkan kedua tangannya dan semua artefak di bagian barang cacat di Akademi Brynhilder lenyap dan kembali ke cincin penyimpanannya. Baiklah, saatnya bertemu dengan half-elf muda bernama Lux, kata James sambil menghilang dari tempatnya berdiri. Pria tua itu kemudian menghela napas dalam-dalam sebelum mengunci pandangannya ke sebuah planet yang berada di sisi lain multiverse. Benar-benar tidak ada istirahat bagi orang jahat, gumam James sebelum memasuki portal yang telah dibukakan Ariel dan Max untuknya secara pribadi. Sebuah portal yang mengarah ke dunia yang berada di ambang kehancuran.